Salah satu murid Sokrates yang paling dikenal hingga saat ini adalah Plato. Dia juga yang menulis dialog dan ocehan Sokrates. Beberapa ahli sejatinya juga menginterpretasikan bahwa memungkinkan jika Sokrates hanyalah tokoh fiksi yang digunakan oleh Plato untuk menyampaikan pikirannya. Terlepas dari itu, Plato adalah Plato, Sokrates adalah Sokrates. Sokrates menganggap dirinya tidak tahu apa-apa, kendati ia dianggap orang paling bijak di Yunani saat itu. Begitu pula dengan Plato, dengan ide yang agak mirip bahwa sejatinya kita tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini. Penampilan yang nampak belum tentu adalah wujud asli atau realitas dunia. Agar dapat memahami dunia, kita tidak bisa hanya bergantung pada indrawi, namun juga kemampuan akal. Untuk memahami perbedaan appearance and reality, Plato menggunakan analogi, para tahanan yang ditahan di gua dengan tangan dan kaki yang diborgol. Di hadapan mereka adalah tembok gua yang terdapat bayang-bayangan yang bergerak-gerak. Nyatanya, bayangan tersebut dihasilkan oleh api unggun di belakang mereka. Hal tersebut mereka kira selama ini sebagai dunia nyata atau reality. Hingga suatu kali salah satu dari mereka keluar dari gua itu, menjejakkan kaki di dunia luar. Betapa sadarnya dia dengan perbedaan apa yang selama ini nampak saja dan apa yang benar-benar ada. Orang yang satu ini, dialah filsuf yang berhasil mendobrak batasan appearance and reality. Dari gambaran ini pula didapati sebuah konsep atau teori yang diistilahkan theory of forms. Sebuah pemahaman bahwa apa yang ada pada appearance tidaklah tetap dan selalu berubah. Sedangkan pada wilayah forms, sesuatu selalu tetap. Misalnya, ketika kita punya konsep tentang lingkaran yang asli dan sempurna ada di wilayah forms. Inilah yang kita kenal dengan ide. Sedangkan lingkaran yang bervariasi adalah apa yang ada pada appearance of the world. Semua variasi lingkaran yang ada pada penampilan dunia ini adalah perkembangan dari ide dasar lingkaran yang asli. Dalam karyanya The Republic, Plato menganggap bahwa para filsuflah yang cocok untuk menjadi pemimpin atau memegang kekuasaan politik. Demikianlah kemampuan berpikir dan melihat atas realitas menjadi krusial dalam satu pemerintahan atau negara. Kemampuan berpikir yang memelihara emosi dan hawa nafsu. Dengan hal ini pula rakyat menjadi mesti tunduk terhadap pemikiran yang dimiliki para filsuf yang memimpin. Meminimalisir keberadaan demokrasi. Masa kini kita menyebutnya dengan istilah totalitarian. Bagi Plato, membiarkan rakyat memiliki hak suara sama seperti memberikan mereka memegang kemudi kapal yang mestinya dikendalikan oleh nahkoda. Dari Plato kita mengerti bagaimana semestinya seorang manusia melihat dunia di sekitarnya, meresapinya hingga menuju realitas. Kebanyakan dari manusia memang masih menerima apa yang ada begitu saja. Apakah hal ini salah? Saya tidak punya jawabannya. Dari Plato pula kita memahami bentuk negara ideal, setidaknya dalam versinya. Pemimpin yang kokoh dalam berpikir dan betul-betul memahami apa yang menjadi amanahnya. Menjadi rakyat yang patuh pula dalam tindakan pemimpin yang kebenaran dan ketepatannya telah dipikirkan secara matang.